Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PKSD UMS. Jadi ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia itu yang pasti 4 keterampilan berbahasa, ya jelas ada menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Ya, ini. Nah, di akhir kelas 6 SD ini diharapkan itu anak SD minimal itu telah membaca buku baik sastra maupun non-sastra itu 9 buku. Jadi itu targetnya 9 buku di kelas 6. Kalau misalnya lebih dari 9 buku ya berarti itu lebih bagus ya. Targetnya membaca, menyelesaikan hatam dari buku-buku sastra maupun non sastra itu 9, itu minimal. Oke. Nah, ada 6 aspek pembelajaran yang dikembangkan di SD, yang tadi 4 keterampilan berbahasa yang utama ya berarti sudah sering dibahas ya, namanya kita kalau belajar bahasa apapun yang utama ya berarti kita harus terampil dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu yang utama. Jadi kalau sekarang kita sebagai guru SD berusaha memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia, maka fasilitasilah mereka supaya mereka terampil dalam menyimak dalam bahasa Indonesia, berbicara dalam bahasa Indonesia, membaca teks-teks bahasa Indonesia, serta menulis dalam bahasa Indonesia. 2 lagi yaitu penunjang, ini yaitu setelah 4 itu berhasil dikuasai dengan baik ya, maka bisa dikatakan anak siswa SD tersebut itu sudah bisa dikatakan bisa berbahasa Indonesia karena menguasai 4 keterampilan bahasa itu ya. Penunjangnya yaitu kebahasaan. Di situ kita belajar tata bahasa ya, bagaimana berbahasa Indonesia tidak hanya benar tapi juga baik ya. Kalau yang tadi 4 yang utama itu berbahasa Indonesia secara benar. Nah, untuk kebahasaan kita sudah mulai masuk tidak hanya benar tapi juga baik. Kita berbahasa Indonesia, mungkin siswa SD ada yang berbahasa Indonesia seperti ini, Pak, gue mau kencing misal, itu benar secara bahasa Indonesia benar, tapi belum baik karena di sekolah misalnya itu formal ya, harusnya menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Jadi ini masuk dalam aspek penunjang kelima, kebahasaan. Secara informasi benar, siswa tersebut ingin ke belakang ya, dia bisa berkomunikasi, bisa berbicara kan, bisa mengkomunikasikan benar, tapi secara kebahasaan atau baik tidak baik itu belum baik. Kemudian yang aspek penunjang selanjutnya itu sastra. Di sini saya beri contoh salah satu sastra anak yang cukup fenomenal ya di Indonesia itu Laskar Pelangi ya. Tidak hanya yang utama ya pasti bisa bahasa Indonesia ya dengan baik dan benar, dengan baik dulu. Dengan benar dulu, maaf. 4 itu, kemudian baik, bahasaan, kemudian yang terakhir ini sastra, bisa menikmati, bisa mencipta bahasa Indonesia dalam unsur-unsur sebagai wujud mengekspresikan keindahan, yaitu sastra ya. Anda misal sekarang kalau bahasa Indonesia sudah jelas sudah bisa semua. Bahasa Inggris mungkin tidak semuanya sudah bisa ya. Jadi ketika Anda belum bisa berbahasa Inggris, Anda tidak bisa menikmati sastra bahasa Inggris. Harry Potter mungkin, novel Harry Potter dengan bahasa aslinya Inggris itu belum bisa, karena belum bisa bahasa Inggris, belum bisa menikmati sastra, apalagi menulis. Saya mau menulis novel berbahasa Inggris seperti J.K. Rowling ya, belum bisa karena Anda belum bisa bahasa Inggris ya. Itu bahasa Indonesia juga, ketika anak SD itu belum bisa
belum terampil tadi bahasa Indonesia, maka belum bisa menikmati sastra, apalagi mencipta sastra. Oke. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.